begitu banyaknya antrian jemaah haji. Beberapa tempat di Indonesia sampai lebih dari 10 tahun, ada yang antri sampai 12 tahun. Begitu banyak orang yang antri di tanah suci pun tidak bisa semuanya itu diberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan ibadah dengan leluasa. Ustadz Jalal itu berangkat haji, memilih untuk turun sebagaimana disyaratkan sebetulnya dalam fikih haji itu di Muzdalifah. Tapi umumnya jemaah haji Indonesia lewat saja di Muzdalifah itu, tidak mabit, jadi tidak diam di situ. Biasanya naik bis saja, kemudian kata para ustadz, naik bis dan lewat saja di Muzdalifah itu sudah dihitung mabit. Nah, Ustadz Jalal turun dan mabit di situ. Jadi bermalam di situ di padang pasir. Karena berbagai hal banyak dimudahkan jemaah haji sekarang ini. Fikihnya pun diubah juga oleh pemerintah Saudi itu. Jumroh dari yang tadinya 1 tiang sekarang kemudian dibuat dinding panjang ya. Dibuat 5 tingkat juga. Sayangnya saya belum berangkat haji lagi. Tapi saya tidak tahu tiang yang dulu itu yang mana aslinya. Tiang awal tempat kisah Nabi Ibrahim dulunya itu di sebelah mana. Kalau peninggalan-peninggalan sejarah itu diratakan, yang lainnya justru dimodifikasi. Yang berkaitan dengan kemudahan para jemaah haji. Termasuk misalnya jembatan tawaf. Sehingga akan makin menghalangi pandangan orang terhadap Ka'bah itu. Dalam hadis Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, setiap hari di Ka'bah itu turun 120 rahmat, 60 bagi yang tawaf, 40 bagi yang sholat, 20 bagi yang memandangnya. Yang pernah berangkat ke Tanah Suci tahu kalau di Masjidil Haram itu di dalam, bukan di lantai pertama yang menghadap Ka'bah, naik sedikit itu kita tidak dapat melihat Ka'bah dengan leluasa. Karena desain masjidnya itu begitu rupa. Masjid yang lain biasanya mencari seluas-luasnya. Sebisa mungkin tiang itu sedikit di dalam masjid itu. Di masjid manapun, Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, ada berapa tiangnya? Diupayakan seluas mungkin. Leluasa tanpa tiang. Di Masjidil Haram, tiangnya itu banyak sekali. Mereka bisa membuat masjid bagaimanapun, tapi dibuat banyak tiang. Masjid Nabawi juga sama. Tiangnya itu banyak sekali. Sedangkan masjid-masjid pada umumnya sedikit tiang, sementara ini tiangnya banyak sekali. Dengan begitu banyaknya keinginan orang untuk berangkat haji, katanya itulah faktor mengapa makin dimudahkan, makin diberikan keleluasaan supaya jemaah itu makin banyak yang datang dan makin banyak yang mengeluarkan uang di sana. Kenapa? Karena haji itu rukun Islam yang ke-5. Kalau sudah haji, dianggap sudah sempurna, sudah selesai kewajiban. Surat At-Taubah ayat 19 dan 20 itu berkisah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kalian jadikan siqayah itu memberikan minuman pada jemaah haji? Jadi dulu orang yang punya kehormatan adalah orang yang melayani haji. Sejak zaman dulu Bani Hashim adalah keluarga yang melayani para peziarah, melayani jemaah haji. Dan itu simbol kehormatan. Sampai Abu Sufyan juga pernah berkata, Siqayatul Hajj itu sudah milik Bani Hashim, sekarang kenabian juga dari Bani Hashim gitu. Jadi melayani jemaah haji itu sudah kehormatan Bani Hashim, kemudian ada nabi juga dari Bani Hashim gitu. Nah, jadi itu kehormatan. Satu. Yang kedua, kita juga meyakini bahwa misalnya hadis Imam Ja'far Shadiq atau Imam Ali Zainal Abidin alaihi wassalatu wassalam, ada orang haji, ada orang ibadah, kemudian ada orang yang berkhidmat. Imam bertanya, siapa yang mengurusi barang-barangnya? Aku ya Imam. Engkau lebih utama dari semua mereka yang ibadah itu.
itu diyakini bersama oleh kaum muslimin bahwa melayani orang yang sedang beribadah pahalanya dapat, bahkan bisa dapat lebih banyak. Dia dapat pahala yang ibadah dan pahala berkhidmatnya. Pemerintah Saudi kalau musim haji atau umroh juga di mana-mana dibentangkan spanduk khidmatul hujjaj syarafun lana. Melayani jemaah haji itu kehormatan kami, kemuliaan kami, kebanggaan kami gitu. Nah, dengan seluruh pengantar tentang kemuliaan melayani jemaah haji itu, aja'altum siqayatal haji, apakah kalian jadikan melayani jemaah haji itu wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram. Bukan sembarang masjid saja yang dimakmurkan, tapi masjidil haram. Di Masjid Al-Munawwarah itu ada ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, dan seterusnya. Pujian kepada kaum yang meramaikan masjid, yang memakmurkan masjid. Salat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Ala kulli hal, 1 rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Kalau memakmurkan masjid, tinggal dibayangkan, dikalikan saja, bukan sekedar sholatnya, ngajinya, iktikafnya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Itu memakmurkan masjid. Surat At-Taubah ayat 19. Apakah kalian jadikan melayani jemaah haji itu pahalanya sudah besar kan? Haji, ibadah paling tinggi, kemudian melayani 2 kali lipatnya lagi. Lalu wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram. Lebih-lebih lagi memakmurkan masjidil haram. Kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalannya. Apakah ayat ini mempertanyakan bahwa yang melayani jemaah haji, yang memakmurkan masjid itu belum beriman kepada Allah dan hari akhir? Apakah mereka itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya? Bisa juga ditafsirkannya begini, bahwa keimanan kepada Allah dan hari akhir itu ditunjukkan dengan berjihad di jalannya. La yastawuna indallah, kata Allah Ta'ala, sama sekali tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim, yang berbuat dosa. Kalau kita lihat konteks ayatnya, redaksi Al-Quran itu, siap Al-Quran itu katanya kalimat terakhir itu selalu berhubungan dengan kalimat awal, kalimat sebelumnya. Dalam surat At-Tahrim ayat 1, ketika Nabi mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, berharap keridhaan istri-istri Nabi, ujung ayatnya itu wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Penggunaan kata ghafur dan rahim pasti berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Ayat ini ditutupnya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Maka kaum yang zalim itu harus kita maknai dari ayat yang sebelumnya, yaitu yang menjadikan atau yang menganggap berkhidmat kepada jemaah haji itu atau memakmurkan Masjidil Haram itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Itu termasuk orang yang zalim, dan Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang zalim. Kata Al-Quran, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah itu antara memakmurkan Masjidil Haram, melayani haji, kemudian yang berjihad di jalannya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kalau ada orang misalnya ketimbang jihad fisabilillah lebih memilih haji, lebih memilih memakmurkan Masjidil Haram, dia termasuk yang dikhitab, yang dituju oleh ayat ini. Kemudian ayat berikutnya, ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah
wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang hijrah, yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka, jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Al-Quran menggunakan kata a'zam. Azim kita gunakan untuk Tuhan. Shadaqallahul aliyyul azim. Saya sih menerjemahkannya agung. Kalau terjemahan Depag itu tinggi. Shadaqallahul aliyyul azim, maha suci Tuhan yang maha agung. Orang-orang yang beriman dan atau kemudian hijrah, jihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka, jauh lebih agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah yang beroleh kemenangan. Jadi yang pertama, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Kemudian Tuhan tegaskan, a'zamu darajatan indallah, jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bandingkan apa yang kita lakukan kepada jemaah haji. Berangkat kita antar, pulang kita jemput, kita sambut, mana-mana meriah. Bahkan di berbagai tempat itu orang antri berebut berkah yang mau berangkat haji. Di beberapa daerah itu diantar oleh keluarganya. Dan memang betul harus cari berkah dari yang haji. Tapi adakah yang tahu atau tidak banyak yang tahu di antara kaum muslimin seluruhnya itu terhadap kafilah Asyura Imam Husain alaihissalatu wassalam yang hijrah jelas Madinah, Mekah, kemudian menempuh perjalanan jauh ke Damaskus dan lain sebagainya, tinggal sekian lama. Hijrahnya sudah jelas. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, jelas juga. Bi amwalihim, dengan seluruh hartanya. Imam Husain alaihissalatu wassalam itu bawa amwal juga ketika berjihad, ketika di Karbala itu. Imam memberikan 100 dirham pada orang-orang dari beberapa kabilah supaya mereka punya unta, supaya juga bawa barang-barang. Jadi imam bekali orang-orang itu. Kadang-kadang dalam beberapa riwayat para imam Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, ada yang kita temukan imam itu sepertinya tidak punya apa-apa gitu. Jadi zuhud gitu ya, tidak punya harta lah. Tapi ada juga beberapa riwayat Imam Ja'far Shadiq kelihatan pakai pakaian indah dan sebagainya. Atau kalau ada kelihatan ada amwalnya. Kalau ada orang yang meminta, diberikan sekian dirham, minta lagi berikan ini, berikan bajunya dan seterusnya. Amwal para imam alaihissalatu wassalam. Imam Husain juga bawa. Jadi bi amwalihim. Dan ini bukan hanya Imam Husain saja, tapi bi amwalihim, seluruh keluarganya berkorban harta, berkorban jiwa juga. Kemudian Imam membeli 60.000 dinar ya, atau dirham, tanah tempat Karbala itu. Imam beli sebagai tempat kelak jasad beliau dikebumikan. Jadi Imam beli tanahnya itu. Kalau kita meninggal dunia, kita juga beli, tidak nyewa tanah pekuburan. Imam beli tanah seluas 4 mil persegi atau berapa gitu, untuk jadi tanah tempat dikebumikannya para syuhada, jasad imam dan keluarganya yang suci. Dan kata Al-Quran, anfusihimnya jelas kan pada peristiwa Asyura, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, a'zamu darajatan. Kalau Al-Quran sudah menggunakan kata a'zam, sesuatu yang menunjukkan bentuk yang lebih, itu tidak ada batasnya. Jadi kalau lebih agung derajatnya di sisi Allah, tidak ada batasnya. Kalau disebut jarak antara Tuhan dan Rasulullah pada malam Mi'raj itu adna, jauh lebih dekat, itu juga tidak ada batasnya. Artinya jauh lebih dekat lagi. A'zam, jauh lebih agung lagi. A'zamu darajatan indallah, jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah. Ulaika humul faizun, merekalah yang beroleh kemenangan. Karena itu Imam Husain alaihissalatu wassalam meninggalkan
Mekah dengan tidak menyelesaikan ibadah hajinya. Kalau orang tanya, kan haji harusnya diselesaikan. Surat At-Taubah itu bercerita ada yang jauh lebih agung dari haji itu, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang seperti itu misalnya memahaminya, mungkin bisa berbalik nanti, karena posisi haji tidak lagi menjadi ibadah yang paling dicari, karena ada ibadah yang jauh lebih agung lagi, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seluruhnya itu, hijrah, jihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana peluang kita sekarang? Di antara doa nutbah yang dibaca untuk Imam Zaman ajallahu ta'ala farajau syarif setiap Jumat pagi. Kalau di Iran, karena Jumat itu libur, jadi biasanya ada majlis-majlis. Pertama malam Jumat itu weekend, malam mingguannya, jadi ada majlis doa kumel. Jumat paginya itu baca doa nutbah. Doa nutbah itu memanggil-manggil Imam Zaman ajallahu ta'ala farajau syarif. Kalimat-kalimat seperti misalnya, di manakah matahari yang cemerlang itu? Di manakah putra keturunan Al-Mustafa? Di manakah pembawa bendera Al-Murtadha? Dan seterusnya, mempertanyakan imam, sampai kapan engkau akan tarik kebahagiaan dari mata kami untuk memandangmu? Ila mata nuharu bika ya maulana wa ila mata, sampai kapan hati kami ini terpaut rindu kepadamu? Kemudian ada kalimat yang berbunyi begini, azizun alayya an aral khalqa wa la tura, berat bagiku untuk melihat makhluk tapi engkau tidak dapat aku saksikan. Aku melihat makhluk yang lain tapi kita tidak melihat perwujudan rahmatan lil alamin, tidak melihat dalam bahasa himne ijabi itu wajah kasih Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Aina talibu bidamil maktuli bi Karbala, di manakah sang penuntut balas terhadap darah yang tumpah di Karbala? Memanggil Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Karena perjalanan panjang Karbala sampai ke kehadiran Imam Zaman itu adalah panji hitam yang dibawa oleh para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ada orang yang menuntut balas terhadap darah yang tumpah di Karbala, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid, yang kita kenal dengan sebutan Mukhtar At-Thaqafi. Mukhtar At-Thaqafi syahid dimakamkan di Masjid Kufah di dekat Muslim bin Aqil alaihissalam dan Hani bin Urwah. Kami yang berangkat berziarah, Pak Harmonis masih ingat ceritanya? Di satu saat di belakang Muslim bin Aqil itu ada pusara lagi. Kami sudah ziarah ke Muslim bin Aqil alaihissalam. Kemudian di belakang itu ada lagi. Barangkali Pak Harmonis waktu itu dengarnya sekilas saja. Jadi Pak Harmonis tanya sama saya, yang ini kita ziarahi juga atau tidak? Masih setengah hati Pak Harmonis berziarah itu. Saya bingung, kenapa Pak? Ya kan kata Ustadz Jalal, yang di sini ini pembunuh. Gitu, yang di samping Muslim bin Aqil itu pembunuh. Jadi masih setengah hati Pak Harmonis. Lalu saya bilang begini, Pak, ini pembunuh orang yang membunuh Imam Hussein dan keluarganya di Karbala. Buru-buru Pak Harmonis langsung lari ke garis gitu ya. Mungkin itu Pak Harmonis dengarnya sedikit saja, pembunuh gitu. Ini orang ini pembunuh. Belum mau berziarah awalnya, kemudian setelah saya sampaikan, betul dia pembunuh, tapi dia pembunuh Imam Hussein alaihi salatu wassalam, menuntut balas. Nah, di Minhajus Sunnah dari Ibnu Taimiyah yang ditulis untuk menjawab Syiah dan Qadiriyah itu, juz 3 halaman 70, itu ada ucapan dari Ibnu Taimiyah. Wa minal ma'lum, katanya, adalah jelas bahwa anna Umar bin Sa'ad qatilul Husain, bahwa Umar bin Sa'ad itu pembunuh Al-Husain. Itu minal ma'lum, kata Ibnu Taimiyah itu jelas, tidak dapat ditolak lagi. Umar bin Sa'ad itu pembunuh Imam Husain. Tapi dia mengecilkan peranan itu. Kalau disebut
Umar ibn Sa'ad Amirus Siriyah, bahasanya Sariyah. Sariyah itu unit terkecil tentara, peleton. Tapi dikecilkan oleh Ibnu Taimiyah satu, bahwa Umar bin Sa'ad itu bukan pemimpin pasukan yang jumlahnya ribuan, hanya pemimpin as-sariyah katanya, bukan pemimpin jaish, tapi pemimpin kelompok kecil, unit terkecil tentara lah, pemimpin peleton. Mau minal ma'lum, jelas bahwa pembunuh Imam Husain itu Umar bin Sa'ad. Tetapi dosa Umar bin Sa'ad tidak sebanding, kata Ibnu Taimiyah, dengan dosa pembunuh Umar bin Sa'ad, dengan dosa Mukhtar bin Abi Ubaid. Jadi Mukhtar bin Abi Ubaid kemudian membunuh Umar bin Sa'ad. Pembunuh Umar bin Sa'ad itu akdzabu wa a'dhamu dzanban. Nulisnya begitu. Dia itu maksiatnya lebih besar, dosanya lebih besar karena membunuh Umar bin Sa'ad. Itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Yang satu membunuh Imam Husain alaihissalatu wassalam, yang satu lagi membunuh pembunuh Imam Husain. Mengapa saya sampaikan itu? Karena Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah itu kitab induknya teman-teman Salafi. Pokoknya itu kitab induknya lah. Bagaimana mereka memandang Asyura, memandang Imam Husain. Bagi mereka lebih mulia darah Umar bin Sa'ad. Bagi Ibnu Taimiyah, kalau mereka tidak mau mengakuinya, tapi karena mereka ikut Ibnu Taimiyah, bagi mereka lebih mulia darah Umar bin Sa'ad ketimbang darah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Karena dosa pembunuh Umar bin Sa'ad lebih besar daripada dosa pembunuh Imam Husain. Qadasatid dam, katanya, kesucian darah. Bagi mereka lebih suci darah Umar bin Sa'ad ketimbang darah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Dan menjawabnya gampang. Satu, bagaimana pendapat kalian? Lebih besar mana dosanya? Membunuh sahabat dan membunuh tabi'in? Kalau tanya begitu sama mereka, mereka akan menjawab, lebih besar dosa membunuh sahabat ketimbang dosa membunuh tabi'in, karena sahabat itu generasi paling awal, kurun terbaik, dan lain sebagainya. Imam Husain kan ahlul bait, tapi kalau kita ikuti logika mereka, ya Imam Husain termasuk generasi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad itu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam Sahih Bukhari, Manaqib Imam Hasan dan Imam Husain, kitab Manaqib, bab tentang Imam Hasan Imam Husain, tentang kemuliaan. Utiya bi Abdullah ibn Ziyad Ra'sul Husain. Kepada Abdullah ibn Ziyad itu didatangkan kepala Al-Husain alaihissalatu wassalam. Dalam Sahih Bukhari dihadirkan kepala Imam Husain. Saya baca itu di terjemahan Bukhari itu halus. Ya, didatangkan kepala Al-Husain, tapi dalam kurung yang sudah dipenggal orang. Seolah-olah Abdullah bin Ibn Ziyad itu tidak mengetahuinya, kemudian ikut berduka karena itu. Tapi untuk apa kepala Imam Husain didatangkan kepada dia kalau dia ikut berduka gitu. Kemudian dia menekan-nekannya, jadi kepalanya itu ditekan-tekannya. Tapi terjemahan Indonesianya itu kemudian dia mencocok-cocokkannya. Nah itu saya kurang paham, karena kalau mencocok-cocokkan biasanya dicocokkan dengan sesuatu yang lain. Kalau mencocok-cocokkan itu dicocokkan dengan apa? Ya ditusuk-tusuk. Kemudian dia berkata sesuatu yang baik tentang Imam Husain. Itu juga tidak masuk logika saya, tapi ya hadisnya begitu bunyinya. Dan berkata sesuatu yang baik tentang Al-Husain gitu. Kepala imam terputus, dibawa ke hadapan Ibnu Ziyad laknatullah alaih, kemudian ditusuk-tusuk, lalu dia berkata sesuatu yang baik tentang Imam Husain. Bingunglah baca hadis itu. Ya bingung, gimana? Riwayatnya itu dari Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan, tapi ini bukan tentang Ibnu Ziyad. Anas bin Malik melanjutkannya itu, dan sesungguhnya Al-Husain adalah orang yang paling mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga katanya ditafsirkannya ucapan Ibnu Ziyad yang baik tentang Al-Husain itu adalah itu, bahwa Ibnu Ziyad itu berkata,
Misalnya dia mirip benar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari itu banyak hal. Kata Ustaz Jalal, kita bisa cari ada 2 kitab lagi, kitab Fulan wa Fulana, tentang si Fulan dan Fulana yang tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari. Misalnya ketika Nabi sakit, riwayat Siti Aisyah, yang memanggu Nabi itu Ibnu Abbas dan rajulun akhor, dan laki-laki yang lain. Dan disebutkan namanya. Yang memapah Nabi itu Ibnu Abbas dan laki-laki yang lain. Dan disebutkan siapa laki-laki yang lainnya. Cuma dalam riwayat yang lain kita tahu laki-laki yang lainnya itu Imam Ali alaihissalatu wassalam. Kenapa tidak disebut nama Imam Ali, tapi disebutnya laki-laki yang lain? Mungkin karena Sahih Bukhari tahu yang laki-laki ya Imam Ali. Rajul dalam bahasa Arab itu artinya yang berani bertanggung jawab, ya laki-laki lah, gentleman gitu. Jadi saya memaknainya baik. Yang diantar oleh Ibnu Abbas dan sang lelaki, yaitu Imam Ali alaihissalatu wassalam. Atau selain kitab Fulan wa Fulana, ada lagi kitab kada wa kada, gitu kan, yang ditutup itu. Lalu Nabi berkata kada wa kada, dan begini dan begitu. Seperti dalam Bukhari, ketika Siti Aisyah itu minta diimlakkan, ketika sampai Muawidatain ada tambahan, dicatat oleh sahabat itu, entah Tolha, dia imlakkan kepada aku Al-Quran, diimlakkan. Kemudian Aisyah mendengar sampai Muawidatain, ditambahkan beginilah dahulu Nabi Sallallahu Alaihi membacanya. Dan itu ada tambahan. Muawidatain itu ada tambahan. Kemudian Hafidhu ala salatil wusta, salat asar itu disebutkan termasuk bagian dalam Al-Quran. Salat wusta itu salat asar katanya. Tapi dalam beberapa bagian itu disamarkan. Jadi tulis ini kada wa kada, katanya begitu. Sesungguhnya begitulah dulu Nabi Sallallahu Alaihi membacanya. Jadi sepertinya ada tambahan di dalam Al-Quran versi Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ala kulli hal, mengapa kita memperingati Imam Husain alaihissalatu wassalam? Pertama, ya kalau orang tanya lagi kan, kita seperti membesarkan Asyura dibandingkan yang lainnya. Jawaban kita sederhana, karena Nabi Sallallahu Alaihi mencontohkannya. Karena Nabi sudah menangis dengan tangisan Imam alaihissalatu wassalam. Memang ada beberapa maktal Imam itu. Salah satunya ya ada yang mengatakan pedang tidak dapat menebas leher yang sering diciumi Nabi. Tapi ada juga riwayat ketika Nabi itu menciumi titik, kata Imam, kata Nabi itu di sini pedang itu akan memutus leher Imam Husain. Yang Nabi ciumi itu justru tempat jatuhnya pedang itu. Dalam maktal yang satu justru karena diciumi Nabi, pedang tidak dapat menebas leher Imam. Dalam riwayat yang satunya lagi, tapi ini terjadi sebelumnya dan kita tidak bisa tahu, dua-duanya bisa benar. Tapi satu saat Nabi menciumi satu bagian leher, Imam Ali tanya, kenapa bagian itu yang sering kau cium ya Rasulullah? Gitu. Satu bagian yang sering diciumi Nabi. Ya, kata Nabi, disitulah nanti pedang itu akan ditebaskan pada Imam Husain alaihissalatu wassalam. Kita harus ingatkan, berdasarkan surat Taubah itu, berjihad seperti Imam di jalan Allah, tidak ada yang setragis Imam. Ketika Nabi SAW berangkat berperang di perang Badar 313 lah katakan, Nabi dibantu oleh tentara yang tidak dilihat mata. 313 itu siap berperang. Sedangkan Imam Husain bahwa seluruh keluarganya telah menempuh perjalanan panjang jauh, berbulan-bulan juga, dari 28 Rajab berangkat meninggalkan Madinah. Rajab, Sya'ban, bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7 bulan perjalanan jihad Imam Husain menuju peperangannya itu 7 bulan dan meliputi semuanya. Di situ ada syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Karena Imam haji dulu kan. Imam haji dulu kemudian berangkat lagi jihad. Dalam 7 bulan perjalanan kafilah Imam Husain itu terkandung Islam seluruhnya. Majelis ilmunya banyak. Karena itu banyak riwayat-riwayat diskusi Imam dengan
sahabat-sahabatnya, majelis doanya banyak, sampai terakhir sebelum berangkat, sebelum berpisah dengan Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, Imam masih mengajarkan doa kalau berhadapan dengan sesuatu yang sangat berat, karena Imam tahu apa yang akan dihadapi oleh keluarga Rasulullah SAW setelah itu. Jadi diajarkan lagi doa. 7 bulan yang penuh dengan ma'rifat ilahiyah, ma'rifat Islam.